Halo semuanya, pada video kali ini kami kelompok 7 akan membahas materi tentang penyakit yang berhubungan dengan muskuloskeletal. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota dari kelompok 7. Sebelum kita masuk pada inti dari materi, saya akan menjelaskan apa itu muskuloskeletal. Jadi, muskuloskeletal adalah istilah umum yang berhubungan dengan otot dan kerangka pada tubuh manusia. Lebih detailnya, sistem muskuloskeletal meliputi tulang, otot, sendi, tulang rawan, ligamen, tendon, dan bursa. Jadi, penyakit yang berhubungan dengan muskuloskeletal tendinitis adalah peradangan yang terjadi pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Meski umumnya menyerang pada tendon di bahu, siku, lutut, pergelangan kaki, atau tumit, kondisi ini dapat terjadi pada tendon di bagian tubuh lainnya. Tendinitis umumnya terjadi akibat adanya aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang seperti berkebun dan mencangkul. Pada saat mengalami tendinitis, biasanya area yang terdampak akan mengalami iritasi, pembengkakan, rasa sakit, hingga rasa yang tidak nyaman. Pada sebagian besar kasus tendinitis, bisa disembuhkan dengan cara beristirahat, mengonsumsi obat pereda nyeri, serta menjalani fisioterapi. Akan tetapi, tendinitis yang parah dapat mengakibatkan robekan pada tendon sehingga perlu diatasi dengan operasi yang lebih lanjut. Halo, nama saya Amanda Aulia Ahmad dengan NIM 231111010029. Carpal tunnel syndrome atau CTS merupakan kondisi yang mempengaruhi tangan dan jari. Kondisi ini dapat membuat pengidapnya mengalami sensasi rasa kesemutan, mati rasa, atau nyeri. Penyebab dari CTS ini antara lain faktor keturunan keluarga yang mengidap CTS, saudara pada tangan kehamilan. Hampir setengah dari wanita hamil mengalami CTS. Pekerjaan berat dan berulang-ulang dengan memakai tangan seperti mengetikkan selentik. Kondisi medis lain misalnya reumatik, artritis, dan diabetes. Gejala muncul rasa sakit pada lengan, menjadi kurang sensitif terhadap sentuhan, pembengkakan, kulit kering, atau perubahan warna pada kulit tangan. Kemampuan jari atau tangan yang terpengaruh oleh CTS akan berkurang seperti mengancingkan baju, mengetik, atau mengangkat sesuatu dengan jari. Tangan atau jari yang terpengaruh CTS akan terasa sulit untuk digerakkan, misalnya mengetik, mengancingkan baju, atau mengangkat sesuatu dengan jari. Pencegahan terhadap CTS ini tidak ada cara yang pasti untuk mencegahnya. Carpal tunnel syndrome. Namun kamu bisa mengurangi stres dan ketegangan pada tangan dan pergelangan tangan sebanyaknya mungkin untuk mencegah menjadi lebih buruk. Pencegahan CTS bisa dilakukan dengan cara merengankan tangan dan jari-jari, dimulai dengan cara sederhana seperti mengepal, lalu membuka tangan dan mengarahkannya hingga lurus. Ulangi 5-10 kali. Perkenalkan, nama saya Farari Putri Humu dengan NIM 231111001018. Osteoartritis adalah peradangan kronis di sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Kondisi ini menyebabkan keluhan seperti sendi-sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak. Adapun penyebab terjadinya osteoartritis yaitu kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Kemudian gejala-gejala ketika terjadi osteoartritis yaitu yang pertama, nyeri sendi dan sendi kaku, kemudian ada sendi bengkak, terdengar suara gesekan saat menggerakkan sendi, otot lemah dan massa otot berkurang, kemudian muncul taji atau tulang tambahan, kemudian timbul benjolan pada sendi di jari tangan, kemudian jari tangan bengkak. Adapun pencegahan atau upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terkena osteoartritis yaitu yang pertama menjaga berat badan ideal, kemudian yang kedua berolahraga rutin dan aktif secara fisik, yang ketiga menjaga postur tubuh saat duduk atau berdiri, yang keempat melakukan peregangan otot setelah duduk dalam waktu yang lama, yang kelima beristirahat yang cukup dan teratur, dan yang terakhir berhati-hati dalam berjalan dan berkendara untuk menghindari cedera sendi. Perkenalkan, nama saya Aulia Amato dengan akhiran NIM 033. Saya berasal dari kelas 1A. Rheumatoid arthritis adalah peradangan jangka panjang pada sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang secara keliru menyerang tubuh. Jika dibiarkan, radang sendi yang memburuk bisa menyebabkan gangguan fungsi sendi dan perubahan pada bentuk sendi tersebut. Penderita rheumatoid arthritis biasanya memiliki faktor keluarga dengan riwayat penyakit yang sama.
Penyakit ini juga diduga terkait dengan faktor lingkungan atau paparan bahan kimia. Rheumatoid arthritis ditandai dengan bengkak, nyeri, dan kaku rasa sendi. Selain menyerang sendi, rheumatoid arthritis juga bisa menyerang organ lain seperti kulit, pembuluh darah, paru-paru, mata, dan jantung. Pengobatan rheumatoid arthritis bertujuan untuk mencegah pemburukan gejala, menangani peradangan, serta mengurangi kerusakan pada tulang dan sendi. Belum diketahui bagaimana cara mencegah rheumatoid arthritis, tetapi resiko terserang penyakit ini dapat dihindari dengan menjalani pola hidup yang sehat. Halo, perkenalkan nama saya Afifah Herunisa Bukasa dengan NIM 231111010027. Fibromialgia adalah penyakit yang ditandai oleh rasa nyeri di sekujur tubuh, disertai rasa lelah dan gangguan tidur. Kondisi ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga penderitanya dapat mengalami gangguan kecemasan ataupun depresi. Penyebab fibromialgia belum diketahui secara pasti. Tetapi kondisi ini diduga terkait dengan sejumlah faktor seperti perubahan mutasi genetik, gangguan tidur, gangguan senyawa kimia di dalam otak, riwayat cedera, infeksi, operasi, ataupun kejadian traumatis. Fibromialgia juga diketahui lebih rentan menyerang wanita usia 30-50 tahun dan orang yang menderita kondisi lupus, penyakit ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, gangguan sendi rahang, maupun osteoartritis. Adapun gejala-gejala penderita fibromialgia ini, seperti penurunan kualitas tidur sehingga penderita tetap merasa kelelahan walaupun sudah tidur lama. Sakit kepala terutama bila penderita mengalami nyeri dan kaku di leher maupun bahu. Gangguan kognitif seperti sulit berkonsentrasi, mengingat sesuatu, dan lambat dalam berbicara. Adapun cara mengobatinya jika sudah terkena seperti meminum obat anti nyeri, obat anti kejang, obat antidepresan, dan juga dibarengi dengan terapi seperti fisioterapi, terapi okupasi, dan psikoterapi. Agar mengoptimalkan pengobatannya juga dibarengi dengan menerapkan pola makan yang sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan membatasi asupan kafein, berolahraga teratur, tidur yang cukup dengan pola tidur yang baik, mengelola stres dengan baik, misalnya dengan rutin meditasi ataupun yoga. Perkenalkan, nama saya Renata Fauzia Mananin dengan NIM 231111010012. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit patah tulang. Patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau bahkan posisinya itu bisa berubah. Nah, patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya itu lebih besar daripada kekuatannya tulang. Makin besar tekanan yang diterima oleh tulang, maka akan semakin berat pula tingkat keparahan dari tulang tersebut. Nah, kondisi yang dapat mengakibatkan patah tulang bisa terjadi akibat cedera akibat terjatuh, kecelakaan, atau cedera akibat hentakan yang berulang. Patah tulang tidak dapat dicegah, namun ada beberapa hal yang dapat mengurangi risiko dari patah tulang, seperti menggunakan alat keselamatan saat menggunakan kendaraan, menciptakan lingkungan rumah yang aman, kemudian melakukan latihan rutin untuk menjaga keseimbangan tubuh dan meningkatkan kekuatan tulang.